Halo guys, kembali lagi bersama saya Putu Wisnu Ardia Chandra, dan pada kali ini di sini saya telah selesai dalam mengcoding dari aplikasi kasir sederhana yang telah saya rancang berdasarkan kriteria dari project ujian tengah semester pemrograman mobile seperti ini. Jadi langsung saja di sini saya ingin mencoba aplikasi yang telah saya rancang. Jadi di sini langsung saja saya ingin ngedebug dengan klik tombol run pada Visual Studio Code kita. Kemudian kita langsung saja start debugging, atau kita dapat mengklik tombol F5 pada keyboard. Kemudian kita dapat menunggu hingga proses debug ini selesai, sehingga akan muncul seperti gambar berikut ini. Nah, ini sudah selesai ngedebug. Jadi di sini saya menggunakan Chrome untuk mendebug. Kenapa tidak di HP? Karena ini untuk memudahkan proses perekaman layar di laptop kita seperti itu, agar terlihat bagaimana sih tampilannya secara lebih mudah seperti itu. Oke, jadi di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi kasir sederhana, atau bahasa Inggrisnya yaitu Simple Cashier Application. Nah, di sini merupakan menu navigasi yang kita buat. Nah, apabila kita klik ini, maka akan muncul seperti gambar yang telah tertera pada layar kalian. Nah, kemudian ini merupakan foto dan juga identitas dari perancang aplikasi ini. Nah, apabila kita klik home, maka ini akan kembali pada menu awal. Kemudian apabila kita klik profil, maka ini akan menuju ke menu profil sang developer atau sang pembuat dari aplikasi kasir sederhana ini, seperti itu. Di sini terdapat foto, yaitu foto saya sendiri. Kemudian di sini pekerjaan putar developer, kemudian ada nama lengkap saya, dan kemudian ada email saya. Nah, kemudian apabila kita klik ini, klik back, maka kita di sini akan kembali pada menu navigasi ini, dan kemudian apabila kita klik home, maka akan menuju ke menu awal, yaitu menu home-nya lah, istilahnya seperti itu. Kemudian apabila kita menginputkan barang, nah di sini kita pihak kasir dapat menginputkan nama barang. Contohnya di sini saya ingin menginputkan nama barang Hitela, seperti itu. Hitela. Nah, kemudian di sini terdapat kota yang merupakan di sini jumlah dan juga harga satuan ya. Apabila kita klik di bagian kiri ini, maka jumlah ini akan kita dapat atur untuk kembali ke sebelumnya atau berkurang ya. Nah, nanti untuk penjelasan kodenya nanti akan saya jelaskan berikutnya. Apabila kita klik tombol yang kiri ini, maka jumlah akan berkurang. Nah, bisa diperhatikan berlayar. Dan kemudian apabila kita klik pada tombol yang bagian kanan ini, maka jumlah akan bertambah banyak. Sama halnya dengan harga satuan. Harga satuan apabila kita klik ke bagian kiri, nah harga satuannya akan berkurang. Dan kemudian apabila kita klik pada bagian kanan, maka harga akan bertambah seperti itu. Kita contoh saja ambil seperti ini, jumlah 5, harga satuan 17. Nah, bila kita akan lakukan perhitungan dengan kita klik calculate di sini. Kita klik calculate-nya. Nah, apabila kita telah selesai klik calculate, maka pada menu halaman result ini, maka akan muncul total IDR yang wajib pembeli berikan kepada penjual atau kasir seperti itu. Yaitu tadi kan berapa tadi nih? Jumlah Hitela yang dipesan 5,
sedangkan harga satu kitlan itu ada 17, berarti 17 kali 5 sama dengan 85.000. Jadi Anda baru saja membeli 5 kitlan dengan harga satuan 17.000. Jadi 85.000 ini merupakan harga yang wajib dibayar oleh pembeli seperti itu. Oke. Nah, begitu saja terlebih dahulu untuk demo aplikasinya. Kemudian kita lanjutkan pada demo program. Mari kita perhatikan sama-sama pada menu main Dart. Nah, pada menu main Dart di sini merupakan food main. Terdapat ini, kalian dapat perhatikan pada layar. Kita buat kelas apps stateless widget karena di sini yang kita inputkan tuh hanyalah string, tidak ada namanya integer ya. Lalu kita akan membuat main home. Main home ini kita akan ingin membuat yang bagian atasnya ini ya, simple cashier application yang di sini. Nah, kemudian kita buat widget bool, kemudian return scaffold, dan ini biasa seperti ini ya. Kemudian children, user context header, kemudian navigation push. Nah, ini di sini saya membuat navigasi push untuk melihat pada menu profil yang akan nanti tertampil selanjutnya gitu. Drawer, misalnya drawer header ini, material background. Nah, seperti ini. Nah, ini maksudnya saya ingin membuat ini open navigasi menunya seperti itu. Nah, kemudian apabila kita klik ini, nah ini kan terdapat nih tampilan nama dan juga wisnu.putu200gmail.com. Nah, ini didapatkan dari code-nya yang ini. Nah, yang account name, teksnya ini code hero. Kemudian tag profil, circle avatar. Nah, ini background image kita didapatkan melalui asset image. Nah, aset menu aset ini merupakan foto saya, foto yang telah tampil pada ini layar ini ya. Oke. Aset. Oh ya, di sini saya ingin menjelaskan bahwa apabila ingin mengatur suatu aset, kita dapat lihat pada menu YAL. Kita atur di sini pada ini, pada baris ke-49. Nah, di sini ada assets. Nah, kita buat seperti ini, maka asetnya akan langsung terinputkan apabila kita taruh pada menu aset ini di sini. Oke. Kemudian kita buat menu icon home. Icon home, kemudian text home, dan juga navigator push untuk menuju pada halaman main home atau halaman awalnya untuk sedia kalanya. Kemudian di sini terdapat juga icon supervisor user circle yang ini ya, maksudnya pada menu profile. Navigator push, nah ini akan di-push pada bool konteksnya itu pada profil nanti apabila klik itu masuk codingnya. Kemudian di sini ada body untuk menginputkan klik. Jadi ketika kita nanti mengklik ini ataupun profil, maka ini akan menuju pada halaman profil. Nah, seperti itu, ini maksud code pada menu main Dart-nya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, anggap kita untuk yang ini, yang untuk menu main home-nya ini, apabila kita mengklik pada bagian home-nya ini, maka akan muncul pada menu main home. Ini main home-nya seperti itu. Oke, kita lanjut pada menu profil Dart. Pada menu profil Dart, di sini saya membuat widget bool di mana teks profil. Nah, ini untuk kita membuat yang bagian atasnya ini, bagian atas menu profil. Nah, ini. Kemudian kita buat bodinya, body my profile.
Kita buat kelas my profile stateless widget. Kita buat kolom seperti biasa. Nah, terus ini seperti biasa, dan juga tag profile. Nah, ini kemudian kita masukkan background image. Seperti tadi assets, habis itu nama file foto yang kita punya dengan format JPEG seperti itu. Maka di sini akan menampilkan foto kita nantinya. Kemudian kita buat status box untuk mengukur ininya di sini, renggang-renggang. Kemudian kita buat juga text footer developer. Ini maksudnya untuk mengisikan rencana saya itu, mengisikan identitas saya itu seperti apa, kerjaan apa, yaitu footer developer kan. Dengan font 20 dan teksnya bold seperti itu. Kemudian ini sama seperti ini. Ini card ini digunakan untuk mengatur layoutnya, mengatur suatu box tabel yang ada di sini. Ini biar agar nggak terlalu nempel, dan gini untuk mengatur pokoknya. Kemudian di sini terdapat icon preferred user, icon ini. Jadi di sini saya ingin membuat seperti kotak ini. Ini ada ikonnya. Kemudian di sini ada nama saya yang didefinisikan melalui ini. Kemudian buat lagi card margin sama seperti ini untuk mengontrol lapisan ininya ya. Kemudian dengan warna yang sama, kemudian ada icon text email. Kemudian di sini menginputkan nama saya wisaputu@gmail.com, nama emailnya maksudnya ya. Kemudian insert out. Hingga selesai pada menu profil, hingga tampilannya akan menjadi seperti ini, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan lanjut pembahasannya pada menu input. Oke, pada menu input, nah di sini kita karena input kita ingin memasukkan yang namanya string, kemudian yang namanya integer, maka di sini kita akan membuat input page set full widget. Input page create state, input page state. Nah, seperti ini. Umumnya kan seperti itu. Kemudian di sini ada kelas input page state dengan menginputkan nama barang, integer jumlah, integer harga, dan sebagainya seperti itu. Kemudian di sini pada bagian ini menginput, kita ingin membuat suatu kolom untuk menginputkan nama barang. Jadi di sini kita akan buat seperti ini untuk membuat kolom nama barang atau teks inputnya. Kemudian kita expanded, ini umum. Nah, kemudian kita di sini ingin membuat apa namanya? Yang ini ya, yang kotak-kotak ini. Expanded, ini code-nya. Container, reusable card, children widget, teksnya jumlah ya. TO string. Nah, ini umum, jumlah string, text bold, space evenly, font awesome icon. Ini untuk membuat row dari yang ini. Ini jumlah min berarti nanti apabila kita mengklik tombol ikonnya ini, maka ini akan mengurangi jumlahnya ini seperti itu. Kemudian di sini ada round icon button yang di sini, maka di sini akan apabila kita klik yang ini, maka di sini akan jumlahkan secara otomatis bertambah seperti itu. Lanjut kita
bahas bagian ini. Menu expanded ya, reusable card, child column. Nah, ini code yang secara umum untuk membuat kolom harga satuan ini. Kolom harga satuan kita buat dulu ininya, kolom, baru buat teksnya harga satuan. Kemudian di sini kita buat teksnya IDR, Indonesia rupiah, seperti ini. Size box. Kemudian di sini untuk memasukkan harga yang ini. Nah, ininya ya. Kemudian setelah membuat harga, teks K 20K setnya. Kemudian kita buat row untuk mengatur harga, tombol yang klik-kliknya ini. Apabila kita klik ini, harga akan berkurang. Apabila klik yang kita akan bagian kanan, harga akan bertambah seperti ini. Ini klik untuk harga yang berkurang, ini untuk mengklik harga yang bertambah seperti itu. Oke, selanjutnya kita melakukan finishing, buat dekorasi kode radio sirkular yang ini, gesture detektor, untuk membuat yang bagian bawah tombol calculate-nya ini. Dan apabila kita pencet nantinya, maka ini akan langsung ternavigasi nge-push ke halaman result page-nya seperti itu. Dan dengan catatan yang diinputkan itu adalah yang outputnya itu nantinya yaitu nama barang, total, harga dan jumlah barang seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas pada menu result bar-nya. Maka apabila kita di sini kan anggap saja kita menginputkan ketela sama seperti tadi kan. Nah, anggap saja jumlahnya seperti ini. Kemudian kita klik calculate ini, maka akan muncul seperti ini kan. Masuk ke menu result page dan juga ada inputannya, total kalkulasinya. Kemudian ada harga dan juga jumlah barang, harga satuannya seperti itu. Oke, kemudian kita akan di sini saya ingin membahas mengenai rumus calculate-nya terlebih dahulu. Ketika kita mengklik tombol calculate-nya ini, perhitungan seperti apa sih? Nah, jadi di sini ada kita buat kelas calculate, final integer harga, integer jumlah, integer total. Dan kemudian kita rumusnya akan seperti ini, total harga kali jumlahnya, seperti itu. Sederhana sekali ya. Kemudian kita langsung saja bahas pada menu result dart. Nah, pada menu result dart ini merupakan tampilannya yang seperti ini ya. Kita ingin membuat tampilannya yang seperti ini. Jadi kita di sini membuat kelas result page stateless widget. Kemudian di sini ada final string dari nama barang, final ini integer jumlah, final integer harga dan juga integer total. Kemudian kita buat result page-nya seperti ini. Kemudian widget build-nya kita buat pada menu result. Nah, menu resultnya yang ini ya, bagian atas. Kita buat kontainer, kolom dan sebagainya untuk membuat ini, tabel ini. Kemudian kita lanjut, kita buat teks yang akan berada di tengah-tengah. Kita buat child-nya, make center, kemudian total, kemudian baru row. Teksnya total dengan bold dengan ukuran 70, colors-nya fields. Maka di sini akan tampil sebuah string ini total. Oke, kemudian lanjut pada menu row. Pada menu row ini main axis element center, jadi teks IDR dari children yang kita buat ini.
dengan ukuran fontnya 30, font weight-nya segini, maka di sini akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu jumlah IDR-nya. IDR. Kemudian di sini terdapat teks TO-string. Nah, TO-string ini untuk menginputkan yang tadi, yang pada menu input tadi, untuk menghasilkan ini yang 100-nya. Hasil perhitungan tadi itu 5 kali 20 itu kan 100. Jadi kita tambahkan titik 00 di sini. Tadi di sana kan tulisannya K, jadi di sini saya ingin menginputkan yang 00. Nah, di sini jadi teks seperti ini, seperti yang kalian lihat pada layar. Nah, titik 00, style textile, font size 30 dan ini. Maka di sini akan menghasilkan seperti ini. Di IDR 100.000 gitu. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin membuat agar di tampilan enternya itu terdapat seperti ini, main Excel element spesifik ini, dan Anda baru saja membeli jumlah dan juga nama barang. Nah, jadi ini Anda baru saja membeli jumlah yang tadi kan kita pesan 5 telanya, jumlah yang barang kita gini tuh, kemudian ada nama barangnya yang kita klik tadi itu, yaitu Kitela kan. Kemudian enter dengan harga satuan. Nah, ini baru kita masukkan harga tadi kan berapa, 5 kali 20. Ini 20 tambah T00. Nah, jadi ini 20.000 kan. Nah, ini untuk berfungsi untuk memanggil dari sebelumnya seperti itu. Kemudian dengan teks stylenya fontnya sekian 18, kurangnya bold, align center berada di tengah-tengah gitu. Dan untuk pada menu result ini maka tampilannya akan menjadi seperti ini, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut pada round icon button. Round icon button ini merupakan suatu icon untuk membuat suatu icon yang gini, yang apa namanya, sebentar, yang bulat-bulat ini, biar rapi itu seperti itu. Bila kita klik, nantinya pada round icon button ini nantinya akan dipanggil pada menu input dartnya seperti ini. Ini mana tadi? Nah, pokoknya di sini. Nah, kemudian dapat reusable. Sebentar, di sini kalian dapat perhatikan code-nya apabila ingin mencontoh. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu reusable card, yaitu agar kartu yang kita buat di sini dapat digunakan kembali seperti itu. Nah, yaitu kelas reusable card, stateless widget, kemudian final widget, child card. Nah, seperti ini kalian dapat lihat, margin sekian, height sekian, box decoration dan colors embels seperti itu. Oke, jadi seperti inilah dari coding dari aplikasi kasir sederhana yang telah saya rancang. Jadi bagi kalian yang ingin belajar dapat menginputkan, dapat menanyakannya pada kolom komentar apabila memiliki permasalahan pada komputer kalian seperti itu. Oke, nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi di sini saya ingin mendemokan. Nah, lagi ya. Oke, coba kita klik ini, maka muncul seperti ini. Jadi jujur saja saya sangat bangga telah belajar ini karena bisa merancang aplikasi yang sedemikian rupa, detail, seperti ini. Oke, aplikasi sederhana. Oke, sekian dari demo program program aplikasi kasir sederhana yang telah saya rancang. Apabila saya memiliki salah kata maupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk itu saya
ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton, dan salam harmoni.